Jadi gini bro, jika aku adalah iblis dan ingin menghancurkan hidup anak muda, aku tidak akan melakukannya secara terang-terangan. Aku akan bergerak diam-diam, menanamkan kebiasaan buruk yang terlihat sepele, tetapi perlahan-lahan akan mengikis hidup mereka. Aku tidak akan merusak mereka dengan cara yang jelas, justru aku akan membuat mereka menghancurkan diri mereka sendiri tanpa sadar. 1. Membuat mereka kecanduan hiburan tanpa manfaat. Aku akan memastikan mereka selalu sibuk dengan hiburan yang tidak berguna. Aku akan membuat mereka terus-menerus scrolling media sosial, bermain game tanpa batas, binge watching serial tanpa henti. Mereka akan berpikir, hanya 5 menit, tetapi tanpa sadar, berjam-jam telah terbuang. Mereka akan kehilangan fokus, mengabaikan tanggung jawab, dan membiarkan impian mereka memudar. Dengan terus-menerus mencari hiburan instan, mereka tidak akan belajar untuk menghadapi tantangan kehidupan yang sesungguhnya. 2. Menanamkan rasa malas dan kebiasaan menunda-nunda. Aku akan berbisik di telinga mereka, masih ada waktu, santai saja. Aku akan menanamkan pola pikir bahwa tidak ada urgensi untuk bergerak, bahwa impian bisa dikejar nanti, bahwa usaha bisa ditunda besok. Aku akan membuat mereka lebih memilih bahan daripada bekerja keras, lebih menikmati kesenangan sementara daripada membangun masa depan. Hingga akhirnya, mereka akan kehilangan banyak peluang berharga, dan ketika sadar, waktu sudah terlambat untuk kembali. 3. Menanamkan rasa takut gagal dan tidak percaya diri. Aku akan membuat mereka merasa tidak cukup baik. Aku akan membandingkan mereka dengan orang lain, menunjukkan betapa suksesnya orang lain sementara mereka tetap di tempat. Aku akan menanamkan pemikiran seperti aku tidak cukup pintar atau aku pasti akan gagal. Rasa takut gagal akan membuat mereka ragu untuk mencoba. Mereka akan tetap berada di zona nyaman, padahal di luar sana ada begitu banyak kesempatan untuk berkembang. 4. Menjebak mereka dalam pergaulan yang buruk. Aku akan memastikan mereka dikelilingi oleh orang-orang yang tidak membawa manfaat. Aku akan membuat mereka berpikir bahwa menjadi gaul lebih penting daripada menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Aku akan menggiring mereka ke lingkungan yang penuh dengan kebiasaan buruk, menghabiskan uang untuk hal tidak perlu, terjebak dalam alkohol, narkoba, atau pergaulan bebas. Mereka akan kehilangan prinsip dan sebelum sadar, mereka sudah jauh dari jalan yang seharusnya mereka tempuh. 5. Membuat mereka konsumtif dan boros. Aku akan menanamkan dalam pikiran mereka bahwa kebahagiaan ada pada barang-barang mahal. Aku akan membuat mereka merasa bahwa mereka harus selalu mengikuti tren, membeli barang yang tidak perlu demi gengsi dan pengakuan sosial. Mereka akan terus mengejar materi, tetapi tetap merasa tidak pernah cukup. Mereka akan terjebak dalam gaya hidup konsumtif, tanpa tabungan, tanpa perencanaan keuangan, hingga akhirnya menghadapi kesulitan saat kondisi berubah. Membuat mereka lupa tujuan hidup dan masa depan. Aku akan menanamkan pemikiran bahwa hidup tidak perlu rencana, cukup jalani saja. Aku akan membuat mereka tidak peduli dengan masa depan, menjalani hidup tanpa visi dan misi. Aku akan mengalihkan perhatian mereka ke hal-hal sepele, hingga mereka tidak menyadari bahwa waktu terus berjalan. Saat akhirnya mereka ingin berubah, mereka akan menyadari bahwa mereka telah kehilangan banyak waktu berharga. 7. Menanamkan kebiasaan mencari jalan pintas. Aku akan membisikkan bahwa kerja keras tidak diperlukan jika ada cara instan. Aku akan membuat mereka tergoda untuk menyontek, berbuat curang, mencari cara cepat untuk sukses tanpa usaha. Aku akan membuat mereka berpikir bahwa keberhasilan bisa didapat tanpa kerja keras. Tetapi ketika jalan pintas itu tidak berhasil, mereka akan terjebak dalam kebingungan dan kekecewaan, tidak memiliki keterampilan atau karakter yang cukup untuk menghadapi kehidupan. 8. Membuat mereka mengabaikan kesehatan.
Aku akan membuat mereka berpikir bahwa mereka masih muda dan tidak perlu menjaga kesehatan. Aku akan menggiring mereka untuk makan sembarangan, malas bergerak, begadang tanpa alasan jelas. Aku akan membuat mereka berpikir bahwa tubuh mereka kuat dan tidak akan mudah sakit. Tapi seiring waktu, gaya hidup tidak sehat ini akan mulai menunjukkan dampaknya. Mereka akan mudah lelah, sering sakit, dan menghadapi berbagai masalah kesehatan yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini. 9. Menjebak mereka dalam dosa dan penyesalan yang mendalam. Aku akan menggiring mereka untuk melakukan kesalahan besar, sesuatu yang akan membuat mereka merasa sangat bersalah dan sulit memaafkan diri sendiri. Aku akan membuat mereka percaya bahwa mereka sudah terlalu jauh terjerumus dan tidak mungkin kembali ke jalan yang benar. Aku akan memastikan mereka merasa putus asa, sehingga mereka terus terjebak dalam lingkaran kesalahan yang sama tanpa harapan untuk berubah. 10. Membuat mereka tidak bersyukur dan selalu merasa kurang. Aku akan menanamkan rasa iri dalam hati mereka. Aku akan membuat mereka merasa bahwa hidup orang lain selalu lebih baik, bahwa mereka selalu kurang beruntung, bahwa mereka selalu kekurangan sesuatu. Mereka akan lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah mereka miliki, dan akhirnya hidup mereka dipenuhi dengan rasa tidak puas dan ketidakbahagiaan yang terus-menerus. Tapi santai, gue bukan iblis. Dan kalau lo udah nonton ini, berarti lo udah sadar sama semua jebakan licik yang bisa bikin hidup lo berantakan. Sekarang, pilihan ada di tangan lo, mau tetap kejebak atau bangkit dan lawan. Lo bisa berhenti mager, stop nunda-nunda, dan mulai percaya diri. Lo bisa pilih lingkungan yang positif, jaga kesehatan, dan kejar impian lo dengan usaha nyata. Jangan biarin hidup lo dikontrol sama kebiasaan buruk. Yuk bangkit, lawan semua godaan yang ngerugiin, dan jalanin hidup yang lebih bermakna, lebih bahagia, dan lebih baik. That's it dari gua. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi.